Sejarah Cikal Bakal Kampung Babakan Garut. Babakan Garut adalah kampung dengan nilai sejarahnya yang kuat. Kampung ini terletak di jantung ibu kota Bandung Barat, Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah. Kampung ini diberi nama Babakan Garut oleh seseorang yang berasal dari keturunan Kesultanan Banten. Kala itu dia hijrah ke wilayah ini karena akibat dari dampak bencana alam yang sangat besar, meletusnya Gunung Krakatau, sehingga mengakibatkan tsunami dahsyat di wilayah Banten dan mengakibatkan penurunan cuaca ekstrim di seluruh dunia hingga hampir 1 tahun lamanya. Konon katanya suara letusan Gunung Krakatau terdengar sampai Australia dan menjadi suara paling keras yang pernah didengar umat manusia. Beliau bernama Ratu Bagus atau Tubagus Abdul Halim dan mempunyai istri bernama Haji Siti Halimah Garut. Ratu Bagus atau dengan kata lain lebih dikenal adalah Tubagus, merupakan gelar kebangsawanan yang berasal dari Banten. Gelar ini diasimilasikan dari gelar Sayyid atau Syarif bagi keturunan Nabi Muhammad, terlebih kepada laki-laki yang memiliki darah keturunan bangsawan dari Kesultanan Banten. Mengingat sejarah panjang Kesultanan Banten yang didirikan oleh Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati, pada tahun 1526 dan menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di Asia Tenggara. Puncak kejayaan Banten terjadi saat dipimpin Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1951-1983 yang berhasil memajukan kekuatan politik dan angkatan perang untuk melawan VOC. Namun Banten mulai mengalami kemunduran akibat konflik internal dan intervensi VOC yang berujung pada runtuhnya Kesultanan Banten pada 1820. Asal-usul dan pendirian. Kesultanan Banten berdiri di awal abad ke-15, didirikan oleh Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin adalah putra dari Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dari Cirebon. Pendirian Banten disebabkan oleh serangan Portugis yang ingin menguasai pelabuhan di pantai utara Jawa. Surosowan menjadi ibu kota Kesultanan Banten. Masa kejayaan. Kesultanan Banten mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa 1951-1983. Banten juga berperan dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Banten menjadi pusat perdagangan yang makmur, menjalin hubungan dengan negara-negara di Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Eropa. Sultan Ageng Tirtayasa berhasil memajukan angkatan perang dan kekuatan politik untuk melawan VOC. Masa kemunduran dan runtuh. Kemunduran Banten disebabkan oleh konflik internal antara Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya, Sultan Haji, yang pro-VOC. VOC berhasil mengadu domba Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya, yang menyebabkan Banten kehilangan kedaulatannya. VOC juga menguasai perdagangan di Banten, dan menguasai wilayah Banten sampai tahun 1820. Sultan Muhammad Rafiuddin dimakzulkan, dan dipaksa turun takhta, menandai keruntuhan Kesultanan Banten. Kesultanan Banten resmi dihapuskan oleh Thomas Stamford Raffles pada tahun 1820. Setelah runtuhnya Kesultanan Banten, para keluarga keturunan Kesultanan Banten terintimidasi dan mereka memilih mengasingkan diri berbaur dengan masyarakat kecil, sehingga gelar Tubagus sebagai identitas keturunan Kesultanan Banten pun disembunyikan. Hingga pada tahun 1883 terjadilah bencana besar, yaitu meletusnya Gunung Krakatau. Dan diperkirakan pada tahun 1884 sampai dengan 1885,
Setelah bencana besar itu terjadi, salah satu cicit keturunannya yang bernama Tubagus Abdul Halim hijrah ke wilayah yang sekarang disebut Kampung Babakan Garut. Alasan menamakan Kampung Babakan Garut itu sendiri karena beliau mempunyai seorang istri yang bernama Haje Siti Halimah dari Garut, sekaligus menyembunyikan identitas dirinya sebagai cicit dari Kerajaan Kesultanan Banten agar tidak diketahui oleh pasukan penjajah atau VOC yang kala itu berkuasa di tanah Sunda dan sebagian besar negara Indonesia saat ini. Tubagus Abdul Halim dengan Haji Siti Halimah dikaruniai 11 orang anak yang akan menjadi cikal bakal perkampungan di sekitar Kampung Babakan Garut. Nomor 1 Nur Rahman, 2 Haji Sulaiman, 3 Haji Maria, 4 Tisah, 5 Abnan, 6 Haji Jamal, 7 Haji Resmi, 8 Enceh, 9 Eno, 10 Enos, 11 Enang. Melihat sejarah Kampung Babakan Garut yang didirikan oleh Tubagus Abdul Halim, kita patut berbangga diri karena Kampung Babakan Garut adalah kampung tertua dan yang menjadi cikal bakal kampung-kampung di sekitarnya. Apalagi pendiri Kampung Babakan Garut Tubagus Abdul Halim ini adalah seseorang yang mempunyai garis keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari pernikahan buyutnya, yaitu Nyai Lara Santang dengan Syekh Umatuddin, seorang bangsawan dari Mesir yang mempunyai garis keturunan dari Syaidina Husain, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nyai Lara Santang itu sendiri adalah anak kedua dari pernikahan Prabu Siliwangi dengan Nyai Subang Larang. Maka dari itu, mari kita sama-sama menjaga kampung ini dengan baik dan menjaga tali persaudaraan kita tetap kuat dan kompak. Kami organisasi Karang Taruna RW 10 mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan partisipasinya. Semoga sejarah yang kami tulis dan dokumentasikan ini bisa membawa kita menjadi warga yang mempunyai rasa saling memiliki dan rasa menyayangi. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang tahu akan sejarahnya. Tunas Harapan 2, jaga diri. Penulis Karang Taruna Unit 10.